Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Alisa, seorang wanita berusia 25 tahun, baru saja mendapatkan pekerjaan impian sebagai asisten pribadi di perusahaan teknologi terkemuka yang didirikan oleh seorang pengusaha sukses bernama Adrian Kusuma. Setelah bertahun-tahun berjuang di dunia kerja, dia merasa sangat beruntung bisa bergabung dengan perusahaan yang memiliki reputasi luar biasa. Semua orang di kantor tahu betapa hebatnya Adrian, dan bagaimana dia memimpin perusahaan dengan sangat tegas dan penuh visi. Adrian adalah pria berusia 40 tahun yang tampak sempurna di mata banyak orang, tampan, karismatik, dan sukses. Kepribadiannya yang kuat seringkali membuat orang terkesan. Namun ia juga dikenal sangat tertutup tentang kehidupan pribadinya. Tidak banyak yang tahu tentang dirinya selain fakta bahwa dia seorang profesional yang sangat cerdas dan ambisius. Bagi Alisa, kesempatan untuk bekerja dengan Adrian adalah sebuah kehormatan. Dia mengagumi pria itu dari jauh dan berharap bisa belajar banyak darinya. Awalnya, hubungan mereka bersifat sangat profesional. Adrian selalu memberikan arahan yang jelas dan sering memberikan tantangan besar yang memaksa Alisa untuk berkembang dengan cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, Alisa mulai merasakan adanya ketegangan yang tak terucapkan antara mereka. Setiap kali mereka bertemu untuk rapat atau diskusi, Alisa merasa terpesona oleh cara Adrian berbicara dan cara dia memperhatikannya. Meskipun ia berusaha menjaga jarak, ada sesuatu yang tak bisa disangkal, sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme. Suatu malam, ketika kantor sedang sepi dan sebagian besar karyawan sudah pulang, Alisa masih sibuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Adrian. Saat ia sedang duduk di meja kerjanya, pintu ruangan terbuka, dan Adrian muncul di ambang pintu. Alisa merasa sedikit canggung. "Terima kasih, Pak. Tapi saya ingin memastikan semuanya selesai tepat waktu." Adrian mengangguk, lalu diam sejenak. "Kamu tahu, Alisa, kamu adalah salah satu orang yang bisa diandalkan di kantor ini. Itu jarang saya temui." Pujian itu membuat Alisa merasa terharu, namun juga sedikit bingung. Apa maksudnya? Apakah ini hanya bentuk apresiasi terhadap pekerjaannya? Atau ada sesuatu yang lebih? "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu," lanjut Adrian, memecah keheningan. "Kamu tahu, saya selalu menjaga jarak dengan orang-orang di kantor. Tapi ada sesuatu yang berbeda dengan kamu. Kamu punya potensi besar, dan saya ingin membantu kamu mencapai lebih." Alisa merasa sedikit gugup, tetapi mencoba untuk tetap tenang. "Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai kesempatan ini." Namun, Adrian tidak berhenti di sana. "Alisa, kadang-kadang kita perlu melangkah lebih jauh untuk mencapai impian kita. Tidak ada yang salah dengan membuka diri untuk kesempatan lebih besar." Kata-kata Adrian mengusik pikiran Alisa. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh majikannya. Namun, seiring waktu, pertemuan-pertemuan ini semakin sering terjadi, dan Alisa merasa dirinya semakin terjerat dalam perasaan yang tak bisa dia jelaskan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hubungan Alisa dengan Adrian semakin rumit. Meski keduanya tetap menjaga batas profesional di kantor, di luar jam kerja, mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Kadang mereka makan siang bersama, atau Adrian mengundangnya untuk berdiskusi lebih dalam tentang proyek tertentu. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama untuk merayakan suksesnya sebuah proyek besar, Adrian mengantar Alisa pulang. Ketika mereka sampai di depan rumah Alisa, suasana tiba-tiba menjadi canggung. Adrian menatap Alisa dengan intens. "Alisa," katanya dengan suara yang rendah, "saya tidak bisa menyangkal bahwa saya merasa tertarik pada kamu." Alisa terdiam, hatinya berdebar kencang. Dia tidak tahu bagaimana merespon. Apa yang dimaksud Adrian? Apakah ini hanya pujian biasa? Ataukah dia benar-benar menginginkan lebih dari itu?
Saya juga merasa demikian, jawab Alisa. Meskipun dia tidak yakin apakah ini adalah keputusan yang tepat. Alisa pun masuk ke rumahnya dengan perasaan bercampur aduk. Dia tahu apa yang dia rasakan terhadap Adrian, tetapi dia juga sadar bahwa hubungan semacam ini bisa merusak segala sesuatu yang telah dia bangun, baik dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupannya pribadi. Hari-hari berlalu, dan meskipun Alisa berusaha menjaga jarak dengan Adrian, perasaan itu terus menghantuinya. Dia tahu bahwa jika dia terus mengikuti perasaan ini, dia mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Ada tunangannya, Danu, yang telah menunggunya dengan sabar selama bertahun-tahun. Danu adalah pria yang baik, setia, dan sangat mencintainya. Suatu malam, setelah kembali dari sebuah acara perusahaan yang dihadiri oleh seluruh staf, Alisa menerima pesan dari Adrian yang cukup mengejutkan. Adrian menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Saya tahu kamu sedang berjuang, Alisa. Saya tidak ingin kamu merasa tertekan, tapi saya juga tidak bisa menyangkal perasaan saya terhadap kamu. Alisa menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Adrian, saya sudah punya hidup saya sendiri. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Adrian terdiam, seolah memproses kata-kata Alisa. Kemudian, dengan suara yang lebih lembut, dia berkata, "Saya menghargai keputusanmu, Alisa. Tapi kamu harus tahu bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol perasaan kita.